Masya Allah, Alhamdulillahirrahmanirrahim kembali di Renungan Jiwa. Dan Alhamdulillahirrahmanirrahim Allah masih memberikan kita hidup saat ini ya sahabat jiwa. Karena tidak ada yang bisa menjamin esok nyawa kita masih ada. Jangankan esok, boleh jadi hari ini beberapa jam lagi atau beberapa menit lagi Allah ambil nyawa kita dari diri kita sendiri. Nah itulah yang menjadi bahasan kita malam hari ini sahabat. Mengenai kematian, karena kematian adalah sebaik-baiknya nasihat, karena kematian pasti akan datang kepada kita semua. Nah untuk segmen ini sahabat jiwa, saya ingin memberikan kesempatan kepada sahabat jiwa yang hadir untuk bisa mencurahkan keresahan jiwanya kepada guru kita. Boleh perkenalkan nama dulu dan sampaikan apa yang ingin ditanyakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irena. Sebelumnya mohon maaf izin bertanya kepada Ustadz. Jadi belakangan ini saya baru kehilangan 2 tahun yang lalu nenek saya. Beliau memang sangat sayang ke saya dan keluarga besar saya. Dan di balik itu beliau suka sekali yang namanya berbagi kepada orang-orang sekitarnya. Dan saya sangat kehilangan beliau karena beliau memang banyak sekali jejak-jejak yang ada di diri saya dan teringat selalu di pikiran saya. Saya mau bertanya Ustadz, bagaimana caranya agar saya dan keluarga saya dan khusus teman-teman yang di sini agar kita bisa mengingat akan kematian. Terima kasih. Baik, jadi pada saat kita berduka, kehilangan orang yang kita sayangi begitu ya, kita teringat dengan kematian. Namun ternyata ketika kita kembali beraktivitas, lupa sering ya. Oke, bagaimana Ustadz? Ya, mungkin narasumber kita malam ini itu memberikan kita pandangan bahwa ada orang yang dikirim surat cinta, diberi satu momen, kemudian ingat kematian dan ingatnya itu terus-terusan. Ya. Tapi juga ada kisah sebagaimana yang ditanyakan tadi, pada masa Nabi ada seorang sahabat namanya Hanzalah. Beliau datang kepada Nabi berkata, "Ya Rasulullah, kami kalau duduk di majelis Anda, rasanya surga itu dekat, neraka itu jauh, mati tak ada lagi takut. Tapi kalau majelis usai, kita pergi ke rumah masing-masing, aktivitas masing-masing. Sorga itu rasanya jauh, neraka rasanya dekat, kematian terasa menakutkan. Bagaimana itu ya Rasulullah, boleh tidak kami bermajelis lebih lama, kata Hanzalah. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, La ya Hanzalah sa'ah. Tidak wahai Hanzalah, segala sesuatu ada waktu dan tempatnya masing-masing. Tidak boleh bermajelis terus, tidak boleh ke kuburan terus agar ingat mati, tidak boleh juga tidur di kubur, bikin rumah di kubur, tak boleh. Tidak boleh juga kita tidur berselimut kafan agar ingat mati terus, tidak boleh. Kasihan nanti pasangan kita takut dikira pocong. Ya. Nah, bagaimana supaya kita yang kadang-kadang alfa, lupa, bagaimana kita biar ingat? Betul, momentum kematian atau meninggalnya keluarga, kerabat bisa menjadi pengingat, betul. Ada cara lain, ada ziarah kubur. Ada cara lain berzikir dengan mengingat makna zikir yang kita lafalkan. Ada cara lain membaca Al-Quran. Ada cara lain dengan memperbaiki lingkungan hidup. Tadi narasumber kita Bang Jody sudah sampaikan, ketika beliau berhijrah, terkena musibah, beliau berubah drastis. Terutama yang beliau sampaikan tentang circle, betul Bang Jody. Maka kalau kita sering-sering ingat kematian, rubah circle kita. Carilah teman-teman dekat yang tidak melalaikan kita dari kematian. Carilah teman-teman dekat kita yang suka kepada kajian agama dan nasihat-nasihat agama. Demikian mudah-mudahan menjawab Mbak Indi. Baik, itu ya Mbak Irena. Selanjutnya sahabat jiwa yang lain yang ingin bertanya, boleh kenalan dulu, kemudian pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hani Pak Ustadz.
ada cerita sedikit tentang nenek saya yang meninggal. Nenek saya itu pada saat itu meninggal saat kita sedang ramai-ramainya menyiapkan akan dimaafkan, beliau bangun. Dan di situ kita sekeluarga menanyakan apa yang terjadi. Beliau bercerita bahwa dia tuh dibawa pergi sama orang besar katanya. Dan diperlihatkan yang dibilang itu neraka. Dan si makhluk besar ini berkata, kamu belum waktunya, jadi kamu saya pulangkan. Dan saya di sini bertanya, apakah dalam pandangan Islam itu mati suri ada, Pak Ustadz? Oke, Mbak Hani berarti ingin bertanya mati suri itu sebenarnya ada atau tidak begitu ya dalam Islam? Silahkan Ustadz Ransi. Ya, jadi narasumber kita Bang Jody cerita tadi tahun 2016 ya Bang ya. 2016 beliau sempat beberapa detik ya. Benar ya Bang Jody, beberapa detik beliau bertanda kutip maaf ya, tidak ada begitu ya walaupun tidak sadar. Ada juga yang mengalami lebih panjang, namanya mati suri seperti yang ditanyakan oleh penanya. Bagaimana Islam memandangnya Ustadz? Jadi mati suri itu diakui di dalam dunia agama dan medis. Kami punya keluarga dokter yang sudah ahli, itu kami bertanya, rupanya dalam medis pun diakui, ada namanya. Orang tanda kutip kita taunya meninggal, ya keluarga, sanak, famili, kerabat sudah datang, tiba-tiba sekian waktu. Ada yang 1 jam, ada yang 2 jam, ada yang bahkan sudah dikubur. Ya. Bangun lagi, bangkit lagi. Dan kisahnya berbeda-beda. Apa yang bisa kita simpulkan? Di dalam Islam rupanya mati suri itu ada. Saya membaca beberapa pendapat ulama dan orang bijak. Itu memang tidak ada pada semua orang, hanya pada kejadian tertentu saja. Hanya sedikit saja. Untuk apa ada pembelajaran? Orang-orang yang mengalami itu diperlihatkan entah itu neraka, entah itu surga, entah itu siksa. Agar ketika beliau bangun kembali bertemu dengan kita semua mengingatkan, oh iya kematian itu tidak enak kalau amalan kita sedikit. Kematian itu menyakitkan kalau amal soleh kita minim. Beliau Allah berikan kesempatan untuk diri sendiri agar lebih baik lagi dan kepada keluarga serta orang banyak agar jadi pembelajaran. Rupanya kematian harus dipersiapkan karena kematian adalah kepastian. Begitu? Wallahu a'lam bishawab. Ya itu dia semoga menjawab. Namun selanjutnya ini saya ingin tanya satu lagi pertanyaan kepada Bang Jody. Ini juga sekaligus untuk menutup dialog ya bersama dengan Bang Jody. Bang Jody tadi Ustadz juga mengingatkan lagi bahwa kita itu akan dimatikan sesuai dengan kebiasaan kita. Nah kalau saya boleh nanya ke Bang Jody inginnya nanti berpulang kepada Allah pada saat kematian itu datang, Bang Jody ini dalam kondisi atau posisi yang seperti apa? Apakah sudah terbayang sejak sekarang Bang Jody? La haula wala quwata illa billah. Saya setiap sholat, terutama sholat Isya di rakaat terakhir, dalam hati saya selalu bilang, ya Rob, kalau memang ini sholatku yang terakhir, jadikan yang terbaik. Dengan amalan yang kau terima, yang kau ridhoi ya Allah. Dan saya bukan takut kepada kematian, tapi kalaupun seandainya saya dipanggil, di dalam sujud saya doa, ya Rob, kalau panggil saya, panggil saya dalam keadaan mengingatmu ya Allah. Panggil saya dalam keadaan Islam, karena saya takut tiba-tiba di akhir kematian saya kufur, saya kafir. Selalu dipanggil saya dalam keadaan ketaatan juga tawakal.
Jadi saya makanya kenapa saya pengen berlama-lama di masjid. Mohon maaf, di acara ini pun saya begitu nyampe, saya langsung wudhu, saya sholat dulu di masjid. Karena saya nggak tahu gitu loh, ketika saya di sini dan memang ada fasilitas, ya udah saya nikmatin untuk bisa cari amalan. Saya gila amalan. Mungkin kalau bisa dibilang kayak gitu. Saya berusaha untuk puasa Senin Kamis, ayo melbet. Ya, Masya Allah. Jadi bukannya saya, nah itu tadi yang saya bilang, saya sampai dibilang mabok agama. Padahal saya cuma pengen punya bekal, karena apa? Saya dulunya luar biasa kalau saya ingat-ingat gitu loh. Kenapa saya ngotot saya baca Al-Quran? Mata saya ini dulu banyak maksiat, sampai saya kalau baca Al-Quran saya buka kacamata saya pengen retina mata saya itu ada kalimah Allah. Karena ini kan akan bersaksi. Jadi semuanya juga tangan saya. Ketika saya baca Al-Quran, maka saya ingat dosa-dosa saya sekarang. Saya juga gak ngerti. Tahu-tahu ingat yang lalu, ingat yang ini. Saya cuma pengen, ya Rob, ampunin ya Rob, ampunin ya Rob. Tadi kan juga bisa dilihat dari VT-nya saya, tato saya kayak gimana. Saya diampunin apa enggak, saya gak tahu. Tapi saya cuma pengen cari ridhonya Allah aja lah. Udah, mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang saya jalani. Kayaknya saya selalu pengen sama, kalau dalam posisi kematian saya dalam keadaan yang Allah ridho aja lah. Saya kepengen mati dalam keadaan Allah suka. Oke, Masya Allah. Jadi itu artinya semoga setiap yang kita lakukan adalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah ya. Insya Allah. Itu yang menjadi keinginan juga dari Bang Jody. Bang Jody, terima kasih sudah berbagi ceritanya malam hari ini bersama dengan sahabat jiwa di sini maupun di rumah. Tentunya semoga kita semua memiliki akhir yang baik atau husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat, nanti pada segmen akhir kita akan bermuhasabah bersama. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Renungan Jiwa yang dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita.